Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi pertemuan 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan problema dan model graf dalam metode grade. Oke, slide selanjutnya di sini pengertian graf itu merupakan cabang matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori graf dapat memecahkan banyak masalah yang ada. Graf menggunakan untuk bermacam-macam disiplin ilmu dan kehidupannya sehari-hari. Graf digunakan di berbagai bidang kimia, ekonomi, genetika, olahraga, transportasi, kartografi, dan jaringan komputer untuk memodelkan masalah. Oke, selanjutnya di sini ada berbagai macam metode model graf. Graf ada satu yaitu graf traveling salesman, yaitu tujuannya untuk menentukan waktu perjalanan seorang salesman seminimal mungkin. Itu permasalahannya ada nih, setiap minggu sekali seorang petugas kantor telepon berkeliling untuk mengumpulkan koin-koin pada telepon yang dipasang berbagai tempat. Berangkat dari kantornya, ia mendatangi satu demi satu telepon umum tersebut dan akhirnya kembali ke kantornya lagi. Masalahnya, ia menginginkan suatu rute perjalanan dengan waktu minimal. Nah, di sini ada model grafnya ya. Model grafnya, nah di bawah ada permasalahannya Kak. Dari kantor pusat adalah yang nomor 1. Dan misalnya ada 4 kantor telepon umum yang kita nyatakan berbagai dari simpul 2, 3, dan 4 dan 5. Dan bilangan pada tiap-tiap ruas menunjukkan waktu dalam menit. Di sini ada yang biasa di simpul 1 ya. Simpul 1, terus tujuan kedua itu ada 7 menit. Dan simpul ketiga ada 9 menit, terus keempat ada 8 menit, terus kelima ada 11, di sini dari 3 ke 5 ada 10, terus bisa lagi dari simbol 2 ke 5 ada 9, terus dari 1 juga ada 12 menit, tujuan yang kelima simpul. Oke, selanjutnya itu langkah penyelesaian. Dimulai dari simpul yang diibaratkan sebagai kantor pusat itu nomor 1. Bentar ya. Nah, yang kedua dari simpul 1 pilih ruas yang memiliki waktu minimal. Yang ketiga lakukan terus pada simpul-simpul yang lain tepat 1 kali. Nantinya graf akan membentuk graf penutup karena perjalanan akan kembali ke kantor pusat. Dan problema di atas menghasilkan waktu minimal adalah 45 menit yang diperoleh perjalanan tersebut. Oke, di sini kita lanjut yang slide selanjutnya ya. Problem di atas menghasilkan waktu minimal 45 menit. Oke. Di sini ada ini ya struktur simpul-simpul grafnya. Nah, kenapa di sini hasil seperti ini? Nah, dari kantor pusat nomor 1 itu menuju ke kantor cabang yang nomor 2 ya. Itu di sini karena kenapa 7? Sebab dari 1 ke 2 itu yang paling minimal itu 7 menit. Nggak mungkin kalau misalnya ke 3 harus makan waktu 10 menit. Makanya di sini kita ambil yang nomor 2. Simpul kedua 7 menit. Nah, dari simpul kedua nyari yang lebih
minimal lagi, yaitu ada dari 2 ke simpul 4. Nah, dari simpul 4 itu kita kan 8 menit ya kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita ketiga 9 menit. Terus kelima ya 9 menit. Nah, dari simpul keempat kita menuju ke simpul 3 karena ini 8 menit. Nah, ini hasilnya nih. Nah, dari simpul 3 ke 5. Dari simpul 3 ke 5 10 menit. Kalau kita muter lagi kan nggak boleh. Nggak boleh karena di sini harus satu. Kalau yang sudah dituju ke 2 udah dikunjungi. Berarti tinggal 5. Nah, 5 itu kita ambil ya 10 menit. Nah, dari simpul atau cabang kantor cabang yang kelima itu kita bisa langsung ke kantor pusat, itu 12 menit. Jadi kita hitung itu totalan semua ya 45 menit. Nah, selanjutnya itu yang poin kedua, yaitu ada minimum spanning tree atau bisa disingkat MST. Kasus MST mencarikan minimum biaya cost spanning tree dari setiap ruas graf yang membentuk pohon tree. Solusi dari permasalahan ini memilih ruang. Solusinya itu ada nih satu nih. Yang A, memiliki ruas suatu graf yang memenuhi karakteristik dari optimasi yang menghasilkan biaya minimum. Terus B-nya itu penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas yang membentuk graf akan menghasilkan nilai atau biaya yang kecil. Oke. Nah, kriteria dari MST itu ada setiap ruas dalam graf harus terhubung. Jadi dari ruas ke ruas, misalnya dari simbol ke simbol itu harus terhubung. Nah, yang kedua itu setiap ruas pada graf harus memiliki nilai atau label graf. Terus yang ketiga, poin ketiga itu setiap ruas pada graf tidak mempunyai arah. Berarti mungkin bisa jadi tidak beraturan kali ya. Graf tidak berarah. Di sini ada proses total minimal cost, terbentuk graf dengan tahapan sebagai berikut. Dari graf yang terbentuk, apakah memenuhi kriteria MST? Berarti terlihat ya. Terus poin kedua, lakukan secara urut dari simpul ruas awal sampai dengan ruas akhir. Pada setiap simpul ruas, perhatikan nilai. Nah, nanti ada nilainya. Terus cost dari setiap ruas, ambil nilai yang paling kecil. Nah, kan? Nah, terus poin selanjutnya lanjutkan sampai dengan semua simpul ruas tergambar pada spanning tree. Jumlahkan nilai cost yang dipilih tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan kriterianya itu graf terhubung. Nah, terhubung kan dari poin yang simbol 1, simbol 2, terus 3, kelima, 6, 4 ya kan. Graf tidak berarah, nah, berarti nggak ada ini kan, nggak ada tanda panahnya. Dia nggak memiliki tanda panah, jadi kita bisa kemari atau dari sini mari atau kemana gitu. Nah, terus yang graf poin selanjutnya itu graf mempunyai label. Labelnya ini sama ini ya. Oke, selanjutnya tentukan nilai MST dari graf di atas serta tentukan ruas gitu dengan yang membentuk MST. Oke, selanjutnya. Nah, kan. Nah, ini yang sudah jadi nih. Nah, dari simbol 1
dari simbol 1 kita nyari yang minimum. Minimum berarti kita yang paling kecil kan. Minimum itu yang paling sedikit nilainya. Nah, dari poin 1 kita kenapa ngambil kedua? Karena dari 1 itu kedua ruasnya hanya 10. Nah, terus dari 2 kemana nih? Yang lebih sedikit, yang lebih minimal paling kecil angkanya. Nah, ini berarti dari 2 ke 6. 6 itu kan hanya 25 menit. Nah, kan dari 6 kita cari yang lebih kecil lagi. 20 nggak mungkin. 15 berarti 15. Nah, 15 dari 15 ke 3. Ya, simbol ketiga berarti ya. Nah, dari simbol 3, posisi simbol 3 ini nih, dari simbol 3 ke simbol 5, 35 menit. Sebab apa? Karena dari 3 ke 2 kan nggak mungkin. Kalau 3 ke 2 itu juga kan 50 nilainya. Nah, jadi dari 3 kita ke 5 nilainya 35. Ada lagi nih dari 6. Dari 6 itu balik lagi ke 6 simbol keempat. Dari simbol keempat kita ke 20. Oke. Selanjutnya penyelesaikan minimum spanning tree, itu perhatikan karakter dari MST-nya. Itu satu tadi kan udah terhubung tadi kan, graf sudah merupakan graf terhubung. Kayak tadi terhubung dari misal tadi kayak tadi kan dari 6 ke 4 itu. Nah, terus dari poin keduanya graf merupakan graf yang tidak berarah, berarti enggak beraturan. Ketiganya masing-masing ruasnya mempunyai label. Oke, labelnya itu tadi dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 label ininya ruasnya ada 10. Menghitung MSE dari setiap ruas yang berbentuk graf tersebut dengan cara dilakukan secara urut dari ruas X pertama sampai dengan X terakhir. Yang kedua, setiap ruas X harus digambarkan pada spanning tree yang terbentuk. Oke, nah ini bentuknya ya, bentuk tabelnya. Contoh. Nah ini keterangan lebih detailnya. Nah ini hasilnya. Nah, label kita hitung dari 1 ke 2, terus dari label 2 ke 6, 2, 5. Nah, dari label 6 ke label 3 itu ruasnya 15, dari label 3 ke 5 itu ruasnya 35. Nah, di sini ada dari label 6 ke 4 20 dan total semua dari label-label tersebut itu ada 105 totalnya, total cost-nya. Nah, selanjutnya itu ada shortest path problem atau bisa disingkat SPP. Nah, ada permasalahan penghitungan jalur pendek dari sebuah graf berarah. Nah, karakterianya untuk permasalahan SPP tersebut itu satu, setiap ruas pada graf harus mempunyai nilai label. Yang kedua, itu setiap ruas pada graf tidak harus terhubung. Berarti kalau tidak harus terhubung, misalnya label A, dari A enggak ada terhubung, dari A ke A, B ke C, ntar kita terusin. Nah, poin ketiga, setiap ruas pada graf memiliki ruas mempunyai arah. Berarti graf berarah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kayak penerangannya ya. Ada ini strukturnya. Hitung jarak 1 per 1 sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh setiap ruas. Nah, yang poin kedua, perhitungan yang dilakukan terhadap ruas graf pada memiliki jalur awal dan akhir. Nah, di sini ada penyelesaian, ada di kasus nih. Kasus pertama, setiap proses simpul yang
mempunyai awal dan akhir. Awal dan akhir ya. Tujuan dari graf yaitu A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Kedua pencarian jalur terpendek dari setiap proses keempat jalur tersebut dengan menghitung panjang tiap-tiap ruas. Berarti kita menghitung panjang tiap-tiap ruas ya. Oke, nah di sini ada langkah penyelesaian nih. Dari A ke B, A ke B 50, terus A ke C, C ke D, D ke B itu 10, 15, 20 dan sama apa jumlahnya yaitu 45. Kenapa? Karena di sini kita terangin nih. Jalur terpendek untuk simpul A tujuan B. Nah, kita terangin ya. Nah, di sini kan kenapa A ke B itu 50. Nah, kita lihat nih. Ini ada ini kan ada tanda panahnya nih. A ke B, ya kan nggak bisa kalau misalnya B ke A itu nggak bisa. Sebab di sini kita ada tanda arahnya. Berarti di sini kalau A ke C bisa, terus C ke A bisa, terus A ke E bisa. Ini harus tanda panahnya di sini nih. Tanda panahnya di E. Nah, dari B ke E bisa. Nah, terus dari E ke D bisa, dari C ke D bisa, terus dari D juga ke E bisa, tapi dari F ke D. Nah, kenapa? Karena kan ini tidak terhubung. Jadi kalau misalnya ada studi kasus kayak seperti ini kan di sini nggak ada nih F-nya nih. Karena F itu nggak terhubung. Jadi ya kita nggak usah hitung lah itu. Nah, di sini kita ada A ke C. Dari A ke C berapa? Dari A ke C itu 10. Ya, 10. Nah, terus dari C ke D. Dari C ke D, dari C ke D itu ada 15. Nah, di situ kita tulis 15. Ditambah lagi dari D ke B itu berapa nih? Nah, kita lihat di sini. Tujuannya dari B ke D ya. Oh, aduh. Dari D ke B, maaf. Nah, dari D ke B itu ada 20. Nah, 20 nih. Nah, di total jumlah ini jadinya nih 10, 30, 40, 45. Totalnya 45. Nah, terus kita hitung lagi. Nih yang poin ini nih. Dari A ke E, dari E ke D, dari D ke B. A-nya berapa? Dari A ke E. A ke E itu ada 45. Nah, dari E ke D, dari E ke D harus, wah ini harus 35 nih. Salah nih, nggak apa-apa lah. Yang penting sini nanti dilihat tanda panahnya ya, Kak. Nah, dari E ke D itu ada 35. Nah, terus dari D ke B itu ada 20. Nah, ini kan di sini kan salah sih, nggak apa-apa lah. Ini nggak cuman salah ini aja sih. Nah, di sini di total semua dari A ke E, dari E ke D, dari D ke B itu 45. 45 ditambah 30, nah terus 30 ditambah 20, totalnya dari 95. Slide selanjutnya. Nah, langkah kedua itu penyelesaian jalur dari A ke C. A ke C-nya berapa? A ke C itu ada 10. Poinnya luasnya 10 nilainya. Nah, terus dari A ke B, dari A ke B, dari B ke C, dari A itu ada nilainya 50. Dari A ke B itu 50. Penting intinya sih tinggal lihat tanda panahnya aja sih. Tinggal kita lihat tanda panahnya. Nah, di sini dari B ke E, B ke E itu dari B ke E ya, dari B ke E itu 10. Nah, terus dari E ke D itu 30. Waduh, itu balik, enggak apa-apa. Dari E ke D 30.
Terus dari D ke B itu 20. Nah, terus dari B ke C itu 15, jadinya totalnya jadi 125. Nah, poin ketiga ini udah ya. Poin ketiganya jadinya ada 100. Nah, poin keempatnya itu A ke dari E ke D, dari D ke B, dari B ke C. Nah, kita cari dari A ke E. Dari A ke E itu ada 45. Poinnya 45. Nah, terus dari E ke D, dari E ke D itu harusnya 35 ya, 30. Oke, lanjut dari D ke B. Dari D ke B itu ada 20 karena kita lihat arahnya ya, lihat tanda panahnya. Harusnya. Nah, dari B ke C, dari B ke C itu 15. Nah, 15. Totalnya itu ada 115. Nah, jalur pendek dari simpul A ke C itu adalah A ke C itu ada 10. Oke, ini karena penyelesaiannya nyari A ke C ya. Langkah ketiga. Nah, langkah ketiga itu kita cari dari A ke D. Dari A ke D itu kan di sini ada A, C, D ya. Cari yang ininya sih, cari yang paling kecilnya. Nah, dari A ke C itu ada berapa? Dari A ke C itu di sini kan ada 10. Karena kita lihat tanda panahnya di sini ya. Cari nilai ini kecil ya, kayak ini kecil gitu lah. Nah, terus dari B ke E itu ada maaf. Dari C ke D itu ada 15. Nah, ya kan? Nah, dari simpul C ke D itu ada 15. Nah, terus ada lagi poin yang keduanya, soal yang keduanya dari A ke B, dari B ke E, dari E ke D. Nah, terus tinggal ikuti sini aja sih. Intinya sih kita tinggal lihat tanda pandangnya aja, nanti disesuaikan. Nah, terus kita lanjut aja nih ke sini ke jalur terpendek untuk simpul A tujuan D, yaitu adalah A ke C ke D, totalnya jadi 25. Nah, slide selanjutnya ada pertemuan keempat, sama sih seperti itu. Caranya nggak jauh beda kayak yang tadi. Terus lagi. Nah, di sini ada tabel jalur SPP atau shortest path problem. Nah, jalur A, maaf, ini jalur pertama nih A ke C itu 10 jarak panjangnya. Nah, terus jalur simbol A ke C, terus dari C ke D itu 25. Terus yang tabel ketiga itu ada tujuan dari simbol A ke C, terus dari C ke D, dari D ke B itu totalnya 45. Nah, dari A ke E itu jadi totalnya 45. Total di sini ya, total jarak yang tadi kita cari itu. Nah, di sini ada materi coloring atau pewarnaan. Nah, di sini saya cuma menjelaskan yang simpel-simpel materi-materi yang tadi. Nah, ini akan dilanjutkan dengan teman saya, Kak Muhammad Fatoni. Dengan waktunya saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni. Nik saya 17210450. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pewarnaan atau coloring. Bisa juga disebut grady. Grady akan dipakai dalam pewarnaan atau coloring grade. Nah, metode grady ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini contohnya ada pola lalu lintas, kapan dia berhenti dan kapan dia jalan, bagaimana mengaturnya itu bisa
kita lakukan dengan greedy, yaitu pewarnaan grafik. Menentukan pola lampu lalu lintas dengan jumlah fase minimal, dan pada setiap fase tidak ada perjalanan yang saling melintas. Perjalanan ini yang diperbolehkan adalah, yang diperbolehkan ini dari A ke B, dari A ke C, dari D ke B, dari D ke E, dan dari C ke F, dan ke D. Nah, di sini kita coba lanjut lagi. Nah, tentukan simpul perjalanan yang diperbolehkan untuk meletakkan simpul bebas. Nah, di sini simpul bebasnya itu ada AB, BC, ED, dan EB. Nah, tentukan ruas yang menghubungkan dua simpul yang menyatakan dua perjalanan saling melintas. Nah, di sini ada AC, BD, EC, dan AD. Nah, kita coba lagi slide-nya. Nah, beri warna setiap simpul dengan warna baru. Bila simpul berdampingan, maka berilah warna lain. Berilah warna lain. Nah, yang keduanya, bila simpul tidak berdampingan, maka berilah warna yang sama. Nah, di sini bila simpul berdampingan, maka berilah warna lain. Nah, di sini untuk BD dan AC itu tidak dikasih warna yang sama karena dia berdampingan. Nah, AC dan AD juga tidak bisa diberi warna yang sama karena tidak berdampingan. Nah, untuk BD dan AD, untuk BD dan AD itu bisa diberi warna yang sama karena tidak saling berdampingan. Nah, begitu juga untuk AC dan EC itu juga diberi warna yang sama karena tidak saling berdampingan. Nah, kita lihat di sini simpul AB, BC, dan ED tidak dihubungkan oleh suatu ruas. Jadi untuk simpul tersebut tidak pernah melintas perjalanan-perjalanan lain. Nah, di sini untuk AB, BC, ED, dan EB itu selalu berlaku lampu hijau. Nah, tentukan masing-masing simpul yang sudah diberikan warna ungu. Nah, ini untuk warna ungunya ada AC dan AD. Nah, warna coklatnya itu ada BD dan EB. Nah, dari langkah kelima diperoleh 3 fase sehingga bisa kita simpulkan keseluruhan situasi dan hasilnya dapat dinyatakan dengan bilangan gromatik. Itu dengan bilangan gromatik. Nah, untuk fase 1 itu hijau. Nah, hijaunya ini ada apa aja? AC, AD, AB, BC, dan ED. Nah, untuk yang merah itu ada BD, EB, dan EC. Nah, untuk yang fase 2 ini ada hijau, yaitu ada BD, EB, BC, ED. Nah, untuk yang merahnya itu ada AC, AD, dan EC. Nah, fase 3 itu ada AC, AB, BD, ED, AC. Nah, yang merahnya itu ada AC, AD, BD, dan EB. Nah, kita coba lagi. Nah, ini untuk tabel penjadwalan ujian. Penjelasan tabel penjadwalan ujian. Nah, jika 6 kolom yang dilabangkan dengan huruf menunjukkan nama mata kuliah. Nah, ini ada 6 kolom, ini ada A, B, C, D, dan E, dan F. Nah, 8 baris yang ditunjukkan dengan angka ini mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ini nama-namanya si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, angka 1 pada tabel menunjukkan tentang mata kuliah yang diambil. Nah, ini mata kuliah yang diambil nih. B, E, contohnya nomor 1 nih. Nah, ini
angka 0 pada tabel berarti mata kuliah yang tidak diambil. Nah, ini contoh nomor 1. Nah, yang A dia nggak ngambil mata kuliah. Nah, perkuliahan C juga nggak ngambil, perkuliahan D juga tidak, dan F juga tidak mengambil. Nah, yang mengambil ini yang B dan yang E, dan begitu juga seterusnya. Nah, kita lanjut lagi. Ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah sekaligus. Nah, tidak membuat jadwal, harus membuat jadwal ujian yang tidak bentrok. Ujian mahasiswa tidak bentrok. Lanjut lagi. Nah, ini contoh grafiknya. Nah, ini contohnya nih. Nah, penjelasan graf dari tabel ujian, apabila terdapat dua buah simpul yang dihubungkan oleh ruas, maka ujian kedua mata kuliah tidak dapat dibuat pada waktu yang bersamaan. Jadi warna pada masing-masing simpul, apabila warna berbeda diberikan pada simpul yang menunjukkan pada warna ujian yang berbeda. Nah, catatan simpul yang berdampingan tidak boleh berwarna sama. Nah, ini ada keterangannya. P putih, M merah, dan H hijau. Nah, penjelasan graf. Nah, warna merah itu simpul F, E, dan D. Nah, warna putih itu untuk simpul A dan B. Warna hijau untuk simpul C dikarenakan berdampingan. Simpul C bertetangga dengan simpul B, warna putih, dan warna simpul D, warna merah. Sehingga C harus diberi warna lain. Nah, penjelasan graph table menjadwal ujian dengan warna. Kelompokkan simpul yang berwarna sama sehingga yang sama artinya bisa dijadwalkan dengan ujian sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Simpul merah F, E, D. Nah, simpul putihnya A, B, dan simpul hijau sama dengan C. Untuk posisi peletakan simpul bisa bebas dari awal pemberian warna boleh bebas. Warna yang digunakan bebas, awal pemberian yang mempengaruhi susunan juga susunan jadwal. Nah, cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila salah kata dan salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.